Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai listrik arus searah pada bab ke-8. Nah, dalam bab ini kompetensi dasar yang akan kita kuasai adalah hukum kelistrikan arus searah, menguasai hubungan antara tegangan, hambatan, dan arus, serta menghitung daya dan energi listrik arus searah. Bahasan yang pertama yang akan kita bahas adalah hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff ini membahas mengenai besaran listrik, di mana besaran yang akan kita bahas ini adalah arus listrik, tegangan listrik, dan hambatannya. Nah, dalam hukum Ohm ini termasuk dalam hukum Ohm, bahwasanya R itu sama dengan P per I. Hambatan sama dengan tegangan per kuadrat ya. Lalu untuk rangkaian listrik ada dua, yaitu seri, ini adalah seri, dan juga paralel. Untuk rangkaian seri itu semuanya dijumlahkan, ditambah. Untuk tegangannya juga sama ya. Tegangan total adalah jumlah semua tegangan. Untuk kuat arusnya sama. Jadi kuat arusnya sama, yang beda hanya adalah hambatan dan tegangan. Untuk menghitungnya cukup ditotalkan saja. Nah, untuk tegangan paralel dan hambatan paralel itu, untuk yang hambatan terutama dia 1 per hambatan total itu sama dengan 1 per hambatan 1 ditambah 1 per hambatan 2 ditambah 1 per hambatan 3 ya. Lalu untuk volume totalnya semuanya sama. Bukan volume, Tegangan totalnya itu P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Kalau di seri yang sama itu hanya kuat arus. Nah, kalau yang ini di tegangan. Sementara untuk kuat arusnya itu kuat arus total itu sama dengan kuat arus 1 ditambah kuat arus 2 ditambah kuat arus 3. Jadi totalnya. Nah, untuk hukum Kirchhoff 1 adalah mengenai arus listrik dalam rangkaian, di mana arus listrik yang masuk sama dengan arus listrik yang keluar. Jadi kalau misal kita lihat di sini dalam gambar di sini, yang mengarah masuk itu I1, I4, I5. Lalu untuk yang keluar I2, I3, I6, I7. Ya kan? Jadi dirangkum kuat arus masuk dengan kuat arus keluar, jadi I1 tambah I4 ditambah I5 itu sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I6 ditambah I7. Sementara untuk hukum Kirchhoff 2 berlaku dalam rangkaian tertutup, di mana sigma E jumlah GGL dalam rangkaian itu sama dengan ditambah dengan sigma I dikali R, atau sama dengan tegangan ya kan, V itu sama dengan 0. Jadi untuk menentukannya itu dia harus ditentukan dulu sigma E-nya dan juga sigma IR-nya, baru dijumlahkan sama dengan 0. Kalau di sini dilihat I1 dengan E1 dengan E2 ini dikurangi ya kan, selisihnya berapa, sementara IR ini ditotalkan, I dikali R1 ya, I dikali R2, I dikali R3, dan seterusnya. Jadi R-nya ditotalkan berapa, karena ini seri ya, jadi I-nya sama. Seperti itu, dan akhirnya didapatkanlah hasil. Nah, untuk hambatan sendiri ini, besar hambatan listrik juga dapat dirumuskan dengan R sama dengan rho ya, dikali L per A. Nah, ini ya. Rho dikali L per A, di mana rho itu adalah hambatan jenis pengantar ohm per meter, L itu adalah panjang kawat meter, dan A itu adalah luas penampang kawat penghantar atau dalam satuan meter kuadrat.
Untuk pengaruh suhu terhadap hambatan jenis dipengaruhi oleh suhu bahan tersebut, di mana persamaannya R, besar hambatan listrik setelah suhunya berubah itu sama dengan R0, besar hambatan mula-mula ditambah delta R, ya, perubahan besar hambatan listrik. Untuk delta R sama dengan R0 dikali alpha dikali delta T. Dan R untuk yang suhunya sudah berubah itu sama dengan ditambah R0 ditambah R0 dikali alpha dikali delta T. Nah, ini penjabaran dari yang di sini. Ya, dari sini penjabarannya ke sini. Ya. Jadi delta R-nya itu dijabarkan lewat persamaan ini. Oke, untuk menghitung daya ini bisa dihubungkan ke hukum Ohm. Dimana kalau tadi kita lihat, ya kan, V itu sama dengan I dikali R, ya. Jadi kalau dilihat di sini P hambatan, P daya listrik itu sama dengan P dikali I. Kalau P dengan R dibagi P kuadrat per R, atau I kuadrat dikali R. Ya, jadi tinggal dibalik-balik doang, ya kan. Kalau P per R itu kan sama dengan I sama dengan P per R, ya kan. Nah, itu. Lalu untuk menghitung energi listrik, nah ini hampir mirip. P sama dengan V kuadrat per R dikali T. Nah, bedanya ada waktu, dengan waktu tertentu, ya kan. Kalau mau mencarinya lagi dijabarkan tinggal dikali T aja, sama kayak tadi, tinggal dikali T. Beda-beda tipis. Nah, itu saja untuk bahasan mengenai modul fisika bab 8. Selanjutnya kita akan bahas mengenai soal-soal latihan yang ada di modul, ya. Bahaslah dulu soal, ya, kerjakan dulu latihan 1 sampai 10 dalam modul fisika di halaman 41, ya. Kalau lihat di sini ada halaman 41 di modul fisika semester genap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.